Berbahagia di atas penderitaan orang lain. Itulah yang mungkin terjadi di Indonesia saat ini, di saat ternyata ada beberapa oknum justru mengambil keuntungan di tengah pandemi COVID-19. Beberapa dari mereka justru adalah orang-orang yang harusnya bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran PPKM darurat di tengah daruratnya pandemi COVID-19. Dan kali ini tentunya kita masih dalam pembahasan dalam bedah tajuk Lampung Pos dengan topik memberangus mental koruptif. Baik, Mas Wid, tadi kita sudah bicara tentang fenomena yang ada di Bakauheni. Ternyata ada 2 orang yang menjadi oknum yang akhirnya melakukan pungli, begitu. Bisa dibilang seperti itu ya, salah satu jenis korupsi juga. Nah, ini kan ketahuan karena adanya viral di media sosial. Baru 1 yang ketahuan, kita tidak pernah tahu Mas Wid. Mungkin ada banyak lagi di antara yang lainnya. Bagaimana menurut Mas Wid sendiri? Ini sekarang kasus ini kan masih diproses di Polres Lampung Selatan. Tetapi ini hendaknya kasus ini juga bukan akhir. Ini hanya kunci pembuka. Kita nggak tahu ya. Makanya kita dorong terus supaya kasus ini betul-betul dituntaskan. Jangan separuh-separuh. Jangan hanya berhenti di 2 orang ini saja. Siapa tahu ada mafia di atasnya yang kita nggak tahu ya, kan jaringan. Dan ini karena ini kan jelas bahwa ini kalau dia dikatakan tidak tahu itu tidak mungkin karena dia memang petugas penyekatan. Dan dia tahu bahwa ada surat edaran Menteri Perhubungan itu nomor 43 2021 itu syarat PPDN pelaku perjalanan dalam negeri jarak jauh itu yang pertama harus menunjukkan kartu vaksin. Minimal dia vaksin pertama. Yang kedua, harus ada surat keterangan negatif antigen yang berlaku selama 1 kali 24 jam. Baik. Dan negatif PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Dia tahu kok orang dia BPBD. Betul. Jadi kalau dia dibilang tidak tahu ya tidak mungkin. Benar. Jadi memang sudah tahu tetapi membangkang dari aturan tersebut. Berarti kan ini memang sudah benar-benar melarang aturan begitu ya Mas Wid. Ini juga mengingatkan kita kepada fenomena yang ada di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Saat ternyata ada beberapa petugas yang justru melakukan rapid dengan menggunakan alat bekas. Karena tentunya itu bahaya sekali, beresiko sekali ya Mas Wid ya. Dan akhirnya ditangkaplah beberapa orang nama besar dari Kimia Farma. Kalau di ini kan baru 2 orang ya kita berharap kasus ini diusut tuntas. Kalau di Kuala Namu itu melibatkan 5 orang, 4 diantaranya dari Kimia Farma ya, dari oknum di pegawai Kimia Farma. Mereka itu bekas cotton bud itu yang bekas untuk swab itu didaur ulang, dicuci ulang beberapa kali, kemudian dikemas lagi, kemudian diedarkan kembali, kemudian April 2021 kira-kira itu terbongkar. Dan ratusan juta itu barang buktinya. Iya, karena ternyata sudah berlangsung selama 3 bulan lamanya. Dan tentunya orang-orang yang ingin menggunakan jasa penerbangan harus untuk melakukan rapid saat itu. Nah, ini kan masih terus berlanjut ya Mas Wid ya. Beberapa ternyata sudah ada yang ketahuan melakukan kong kali kong sebuah aktivitas koruptif di dalamnya. Sekarang kita dalam masa sedang vaksinasi. Nah, dikhawatirkan vaksinasi ini juga ternyata ada orang-orang yang menyalahgunakan. Bagaimana menurut Mas Wid sendiri? Ya selalu saja ada orang oknum yang mengambil kesempatan di dalam situasi yang sulit. Termasuk ini 2 ini pelaku pungli antigen ini. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan juga vaksinasi juga seperti itu, kita nggak tahu karena sampai sekarang sekedar kritik ketika Lampung itu defisit vaksin ternyata
vaksin itu numpuk di pusat. Oh baik. Maka sampai Padahal kita sedang defisit nih. sudah defisit vaksin sampai Ya. Presiden Jokowi marah kan semua Ya. kosongkan semua gudang, Iya. semua kosongkan, jangan sampai ada gudang yang masih menyimpan vaksin semua. Karena ada masa kadaluarsa juga kan? Ya, itu dia sebenarnya yang dikhawatirkan. Nah, kita jangan lupakan juga kasus besar di pertama sekali, yaitu Kementerian Sosial, Menteri Sosial, yang saat itu juga ternyata justru bermain api di masa pandemi. Sebenarnya apa Mas Wid yang menggerogoti jiwa dan mental dari masyarakat Indonesia sehingganya mereka justru masih bisa untuk mengambil keuntungan di tengah penderitaan dan kesengsaraan rakyat? Yang pertama memang kekuasaan itu kan cenderung korup ya, wewenang itu juga cenderung korup. Contohnya lagi si oknum ASN di Lampung Selatan, dia diberi wewenang karena dia diberi wewenang itu dia berusaha menggunakan wewenang itu untuk disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Yang pertama itu, yang kedua memang tidak punya rasa empati kepada masyarakat, kepada seluruh bangsa ini yang sedang dirundung pandemi, nggak punya empati mereka. Justru ingin mengambil sesuatu dari bangsa ini, mereka itu parasit yang seharusnya dipangkas saja kalau memang. Betul sekali ya, karena memang di saat seseorang diberikan wewenang, tanggung jawab, ternyata memang mereka itu sebenarnya diberikan kepercayaan. Tetapi ternyata juga mereka yang akhirnya menghanguskan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Itu yang mungkin perlu untuk diantisipasi oleh orang-orang, bukan berarti jabatan yang diberikan itu sebuah kebanggaan ya Mas Wid ya. Nah ini selanjutnya Mas Wid, kira-kira apa solusinya supaya pelaku-pelaku dan juga jiwa koruptif itu tidak muncul kembali di masa pandemi seperti saat ini? Yang pertama sikap mental ya, sikap mental dan moral dan juga keteladanan. Ada yang bilang bahwa keteladanan itu adalah khotbah paling jitu. Khotbah paling jitu itu keteladanan. Kalau nggak salah yang bilang begitu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Dan kalau harus ada keteladanan dari diri sendiri. Tak perlulah kita bilang jangan korupsi dari terutama dari pimpinan dulu jangan korupsi, sementara anak buahnya tahu bahwa dia korupsi. Dan nggak ada gunanya toh. Betul. Tidak ada keteladanan toh. Betul. Berarti kembali lagi bahwa keteladanan adalah khotbah yang jitu. Baik, tentunya kita bisa belajar dari sebuah fenomena yang miris saat ini. Semoga tidak lagi muncul jiwa-jiwa koruptif, terlebih di saat pandemi, di saat masyarakat justru sedang membutuhkan adanya bantuan seperti saat ini. Kita bisa bersama-sama tentunya untuk bekerja sama. Salah satunya dengan adanya video viral itu tadi adalah salah satu aksi nyata dari masyarakat turut aktif untuk ikut memberangus mental koruptif. Baik, terima kasih Mas Widodo. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.